Perkenalkan, nama saya Meli, kelas 12 BDP 2. Di sini saya akan membacakan remedial tugas saya, yaitu agama Buddha. 1. Dalam agama Buddha, unsur-unsur yang terkandung dalam alam semesta ini terdiri atas D. Nama dan rupa. Alam semesta ini terbentuk dan kehancurannya melalui suatu proses pembentukan dan kehancuran yang berulang-ulang. Proses berulang tersebut sudah setua usia waktu itu sendiri yang terbayangkan oleh manusia biasa. Bumi berulang kali hancur dan terbentuknya kembali. Siklus hancur lalu terbentuk kembali hingga hancur kembali. Disebut satu siklus dunia yang disebut B. Mahakapa. 3. Alam semesta dalam sistem dunia tunggal atau single world system digambarkan dengan B. Cakrawala. 4. Sistem dunia memiliki aneka bentuk dan sifat yang berbeda-berbeda, diantaranya berbentuk bulat, segi empat, ada yang tidak bulat dan tidak pula segi empat. Ada perbedaan yang terhitung berbeda bentuknya, seperti pusaran, gunung, kilat, cahaya, pohon, bunga, istana, makhluk hidup, dan ada juga yang seperti Buddha. Sabda Buddha tersebut terdapat dalam sutra A. Avatamsaka Sutra. 5. Dalam agama Buddha, manusia pertama muncul banyak sekali dan tak terhitung, yaitu dari alam Apsara. 6. Kehancuran alam semesta dalam agama Buddha terdapat dalam Sutta D. Surya Sutta. 7. Suatu saat tak bisa dibedakan antara siang dan malam. Setelah matahari yang satu tenggelam, yang lain terbit, dunia merasakan terik matahari tanpa henti, tetapi tidak ada dewa yang mengatur matahari pada waktu kehancuran kapa berlangsung seperti pada matahari yang biasa. Ini merupakan kehancuran alam karena munculnya matahari jawabannya B. Kedua. 8. Terdapat 4 masa kehancuran alam semesta dalam agama Buddha, antara lain penyusutan, masa setelah penyusutan, masa pengembangan, dan masa setelah ekspansi. Hal tersebut merupakan kehancuran alam semesta melalui C. Air. 9. Hancurnya keenam alam dewa yang penuh kebahagiaan, dari alam Catu Maharajika sampai alam Paranitavasavati, dan 100 miliar tata surya yang ikut hancur, dan alam Brahma Jahana ketiga dan berhenti sebelum mencapai alam Vehapahala yang berada pada alam Jahana keempat. Proses ini merupakan kehancuran alam semesta melalui D. Angin. 10. Sikap yang bukan termasuk dalam pencegahan kerusakan alam semakin parah adalah pasrah pada keadaan. 11. Buddha dalam kitab Dhammapada telah menjelaskan bagaimana melestarikan lingkungan, memberi perumpamaan tentang B. Seekor lebah. 12. Alam kehidupan merupakan tempat berdiamnya makhluk-makhluk yang memiliki kesadaran. Kesadaran setiap makhluk di alam kehidupan ini berbeda-beda. Dalam angka Buddha, di dalam kehidupan berjumlah 31 alam. 13. Alam tempat makhluk-makhluk yang telah melakukan kama buruk berat atau akusala garuka kama, maka dalam kehidupan akan datang akan terlahir di alam B. Neraka Avicii. 14. Sebab manusia terlahir di alam binatang atau tiracana karena melakukan perbuatan buruk yang didasarkan pada C. Kebodohan. 15. Peta atau setan yang hidup tergantung dari dana atau pemberian makhluk lain disebut A. Paradhatupajivika peta. 16. Suatu kehidupan yang makhluk-makhluknya yang merana dan serba kekurangan sehingga membuat batin tidak ceria dan tak cemerlang. Makhluk yang tinggal di alam ini jauh dari kemuliaan, kebebasan, dan kesenangan. Makhluk tersebut dalam alam raksasa.
17. Dalam Kosala Samayutta Buddha menjelaskan 4 jenis manusia. Salah satunya adalah seseorang yang terlahir di keluarga tidak mampu, buruk rupa, cacat fisik, dalam perilaku baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Manusia yang seperti ini telah kematian akan terlahir di alam surgawi. Apa makna dari pernyataan tersebut? A. Manusia yang pergi dari gelap menuju gelap. 18. Sebab masa lampau manusia terlahir sebagai orang kaya adalah A. Manusia yang suka berdana makanan, minuman, obatan kepada sesama. 19. Umur di alam 4 dewa raja Catum Maharajika adalah para dewa menyenangkan dari pada alam manusia adalah B. 500 TS. 20. Tempat berdiam Bodhisattva sebelum turun ke dunia terlahir sebagai manusia dan menjadi sama Sambuddha adalah A. Tusita. 21. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Dia akan merawat kedua orang tuanya. 2. Dia memiliki kekayaan dengan cara yang benar. 3. Dia akan menghormati orang yang lebih tua. 4. Dia akan berkata sopan. 5. Dia akan hidup berkecukupan. 6. Dia akan menghindari membicarakan orang lain atau memfitnah. Dari pernyataan di atas, merupakan kewajiban untuk terlahir di Saka Raja Dewa adalah D. 1, 3, 4, dan 6. 22. Alam kehidupan yang makhluk-makhluk yang mendiami telah mencapai rupa jana atau yang lahir di alam rupa bumi berjumlah C. 16 alam. 23. Suatu makhluk untuk terlahir di alam rupa bumi dengan mengembangkan D. Meditasi ketenangan batin. 24. Untuk mencapai jhana keempat, seseorang harus memiliki faktor-faktor jhana yaitu A. Vicara, Vitaka, Pitisukha, dan Egata. 25. Arti kata vipassana adalah B. Menyadari. 26. Dalam praktikan meditasi pandangan cerah, kita secara khusus membangun B. Konsentrasi. 27. Menyadari sebuah fenomena alam termasuk jasmani dan batin selalu berubah atau mengalami ketidakkekalan merupakan jenis vipassana yang berhubungan dengan C. Anicca vipassana. 28. Kekotoran batin atau rintangan yang menghambat perkembangan pandangan terang disebut B. Paliboda. 29. Dalam meditasi ada rintangan, salah satunya Dhinamida, yang artinya D. Kelambanan dan kemalasan. 30. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Bertekad menjaga kemurnian sila. 2. Kebutuhan pokok tersedia. 3. Guru atau kalyamita. 4. Tempat yang tenang. 5. Kekuatan kama lampau. 6. Kesehatan jasmani. Syarat-syarat meditasi pandangan terang meliputi E. 2, 4, 5, dan 6. 31. Menyadari segala perasaan batin dan badan yang muncul. Merenungkan perasaan yang sedang dialami secara objektif, baik perasaan senang, perasaan tidak senang, maupun perasaan acuh tak acuh. Merenungkan keadaan perasaan yang sebenarnya, bagaimana timbul, berlangsung, dan lenyap merupakan perenungan terhadap B. Vedana Pusana. 32. Kekeliruan dari pencerapan pikiran dan pandangan yang menganggap sesuatu yang tanpa aku sebagai aku. Atavipalasa ini dapat dibasmi dengan melaksanakan D. Dhammanapassana. 33. Perbedaan vipassana bhavana dan samatha bhavana dalam penyelengkapan pelenyapan kekotoran batin adalah A. Noda-noda batin dalam samatha bhavana dapat disingkirkan dan vipassana bhavana dapat dibasmi. 34. Rintangan meditasi secara fisik atau rintangan yang menghambat dalam meditasi disebut C.
Pali Bodha. 35. Rintangan meditasi salah satunya adalah munculnya vicika yang artinya C. Keraguan-raguan. 36. Syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh peserta didik dalam melaksanakan meditasi pandangan terang adalah A. Ia harus berdiam di tempat pelatihan di bawah bimbingan seorang guru. 37. Manfaat meditasi bagi seorang pelajar adalah meditasi dapat menolong untuk mendapat kepercayaan terhadap diri sendiri. 38. Naik dan turunnya rongga perut ketika bernafas adalah rupa, sedangkan pikiran yang mengetahui proses itu adalah Vedana. 39. Hidup sadar membuat hidup menjadi nyata bersama dengan apapun yang kita sedang lakukan. Menyelasarakan badan jasmani dan pikiran setiap saat sebagai sari dari meditation. 40. Dalam melaksanakan meditasi sering muncul kilesa dalam diri kita. Kilesa artinya B. Kekotoran batin. Sekian tugas pembacaan remedi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Terima kasih.